Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Imam. Saya Tasya Sifa Salsabila, NRP 091032, akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul penelitian pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap kualitas karya seni dalam industri hiburan dengan fokus bidang seni pertunjukan di Indonesia. Kemudian latar belakang dari penelitian saya ini adalah saya melihat industri hiburan merupakan salah satu industri yang cukup ramai saat ini. Dan pada sebuah industri hiburan pasti terdapat karya seni yang diciptakan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan pada penciptaan karya seni ini terdapat yang disebut dengan manajemen produksi karya, yang di dalamnya terdapat beberapa elemen seperti manajemen sumber daya manusia, pembagian kerja, maupun elemen lain yang mendukung manajemen produksi karya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen manajemen sumber daya manusia terhadap kualitas karya seni pertunjukan pada industri hiburan yang akan ditampilkan pada masyarakat. Dari latar belakang tersebut ditemukan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pentingnya manajemen karya untuk kualitas pertunjukan dalam industri hiburan. Yang kedua, bagaimana tahapan manajemen karya yang tepat dalam industri hiburan. Dan yang terakhir, bagaimana manajemen karya terbaik yang dapat dilakukan untuk memberikan kualitas pertunjukan dalam industri hiburan. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Lalu mengenai ruang lingkup penelitian, saya menggunakan ruang lingkup industri hiburan di Indonesia dan satu contoh industri hiburan internasional sebagai bahan pertimbangan. Kemudian data yang diambil merupakan data karya yang ditampilkan dan juga rating penonton selama 5 tahun terakhir pada beberapa perusahaan di bidang industri hiburan di Indonesia. Lalu mengenai kajian pustaka, yang pertama membahas mengenai pengertian manajemen, yang merupakan salah satu ilmu yang diterapkan dalam segala kegiatan pengolahan, baik dalam hal bisnis, perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Kemudian juga ada pengertian manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia adalah salah satu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Lalu juga ada fungsi manajemen sumber daya manusia yang meliputi staffing, performance evaluation, compensation, training and development, employee relations, safety and health, and personal research. Lalu ada tujuan sumber daya manusia, di mana memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi strategi, khususnya berkaitan dengan implikasi SDM, dan memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya dan menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Lalu, faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM terdapat dua hal, yaitu lingkungan eksternal yang meliputi perkembangan ekonomi, kondisi sosial, politik, hukum, perubahan teknologi, dan juga ada keputusan-keputusan organisasional yang meliputi rencana strategis, perencanaan anggaran, maupun produksi barang, dan kalau di industri hiburan berarti mengenai produksi karya. Dan manfaat dari adanya perencanaan sumber daya manusia ini adalah perencanaan menjadikan pedoman bagi manajer dalam melakukan pembagian kerja dan juga dapat menjadi arahan bagi karyawan untuk melakukan tugas dan kerjanya sesuai dengan perencanaan yang disesuaikan dengan target perusahaan. Lalu juga ada pengertian dari industri hiburan yang merupakan salah satu jenis perusahaan yang bergerak di bidang produksi karya dengan tujuan untuk menghibur masyarakat yang menikmati karya tersebut. Lalu, untuk pengertian seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Intinya, seni pertunjukan merupakan salah satu kesenian yang dapat dilihat atau ditonton oleh masyarakat. Lalu, mengenai kualitas seni pertunjukan, kualitas penciptaan seni adalah kadar hasil karya seni yang memiliki nilai kebaruan, nilai estetis, dan nilai filosofis sebagai ungkapan identitas karya. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu, di mana saya menemukan 4 kajian penelitian terdahulu dari tahun 2018 sampai dengan 2021, di mana keempatnya membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kualitas penciptaan karya seni pertunjukan. Lalu mengenai research gap, penelitian yang saya lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana
penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus pada elemen manajemen sumber daya manusia, di mana kebanyakan penelitian sebelumnya meneliti mengenai manajemen produksi yang mempengaruhi kualitas karya saja secara umum, jadi tidak ada yang secara fokus membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga penelitian saya ini berfokus pada industri hiburan di Indonesia, di mana pada penelitian sebelumnya masih sangat minim yang meneliti mengenai industri hiburan Indonesia. Kebanyakan melakukan penelitian pada kabupaten atau organisasi yang bergerak di bidang seni pertunjukan. Lalu ini merupakan peta kebaruan penelitian saya, di mana terdapat 3 hal kebaruan penelitian saya, yaitu adanya elemen manajemen sumber daya manusia, adanya kualitas karya seni pertunjukan, dan adanya industri hiburan sebagai bahan penelitian. Lalu mengenai hipotesis, terdapat H0 yang menandakan tidak ada pengaruh dan H1 yang menandakan adanya pengaruh antara manajemen sumber daya manusia dengan kualitas karya seni pertunjukan dalam industri hiburan. Kemudian mengenai metodologi penelitian, di mana yang pertama ada data yang saya gunakan, di mana saya menggunakan data secondary data yang saya ambil dari data pada perusahaan yang bergerak di bidang industri hiburan, lebih tepatnya data karya dan juga rating penonton selama 5 tahun terakhir, dan juga kajian teori mengenai sumber daya manusia, dan juga penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian saya, yaitu meneliti mengenai kualitas seni pertunjukan dan sumber daya manusia. Lalu saya juga menggunakan data primer yang diambil dari hasil wawancara dan juga hasil penyebaran kuesioner. Kemudian untuk metodologi penelitian, saya menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan hasil pengukuran kuantitatif yang diambil dari penyebaran kuesioner dapat diperkuat keakuratan datanya dari hasil statement atau argumen dari hasil wawancara secara langsung kepada responden. Lalu untuk metodologi pengambilan data juga sama, menggunakan kualitatif dan kuantitatif dengan meliputi beberapa metode, yaitu ada kajian pustaka, wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan juga observasi langsung ke lapangan. Kemudian ini merupakan alur penelitian saya, yang kemudian dari alur penelitian ini ditemukan tahapan penelitian yang diawali dengan penelitian dimulai dengan waktu dan kesiapan dari saya sebagai peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kajian pustaka, wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan juga observasi lapangan. Yang kemudian data tersebut akan diolah menjadi hasil dan juga pembahasan untuk bahan penelitian pada bab selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.